nyender. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang insya Allah sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita selalu mengulang-ulangi ini ketika kita membaca suratul Fatihah. Oke, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita selalu ulang-ulangi ketika kita membaca suratul Fatihah. Bahkan 2 kali dalam surah ini. Pada saat membaca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang bukti kasih sayangnya itu adalah hidup kita ini yang serba cukup. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian tergoda oleh iblis mengonsumsi sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi. Lalu Tuhan mengatakan, ya turunlah kamu ke bumi, di mana semuanya sudah saya siapkan. Tidak ada lagi yang tidak ada sampai akhir hayat manusia, semua lengkap. Itu adalah kasih sayang. Dan ini adalah salah satu atau salah dua ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 itu yang seharusnya manusia bisa mewarisi. Jadi sifat-sifat Allah ini hanya manusia yang bisa mewarisinya. Makhluk lain tidak bisa mewarisi sifat-sifat yang 99. Makanya ketika kita Ar-Rahman Ar-Rahim, itu artinya manusia juga bisa bersikap Rahman dan Rahim. Maha mengasihi saudaranya, Maha mengasihi keluarganya, sangat mengasihi tetangganya, sangat mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kliennya, nasabahnya, sangat sayang kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya kecuali karena Allah. Semuanya karena Tuhan. Udara ini kita hirup, ya berapa detik, berapa menit, ya kita nggak bisa bertahan kalau tidak ada oksigen. Nah, tidak ada oksigen yang keluar masuk itu. Dari situ kemudian melahirkan istilah saudara, yang berarti seudara. Kita menghirup udara yang sama.
Artinya kita ini harus saling menyayangi, saling memperhatikan, karena kita sebetulnya menghirup udara yang sama. Dari sini juga kemudian melahirkan istilah saudara. Ya, sekalipun memang dari segi asal usul kita saudara. Dari Nabi Adam tadi, wa batha minhuma rijalan katsira, ya, dari nafsu wahidah, jiwa yang satu, kemudian lahirlah kromosom Y dan kromosom X, kemudian lahirlah kita ini semua. Jadi saudaranya di situ. Artinya kalau kita bersaudara dengan orang lain, maka seharusnya kita sayangi saudara kita itu seperti halnya kita menyayangi diri sendiri. Makanya ada hadis mengatakan bahwa ya tidaklah selamat seorang manusia itu hingga dia menyayangi saudaranya sebagaimana halnya dia menyayangi dirinya sendiri. Bahkan dikatakan siapa yang menyelamatkan, nah ini ada hubungannya dengan asuransi, menyelamatkan satu jiwa, maka sebetulnya seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia yang pernah hidup dan akan hidup ini. Nah, namun sebaliknya, kalau membiarkan saudaranya meninggal, bahkan membunuhnya, maka seolah-olah juga dia membunuh seluruh manusia. Ini doktrin kuat sekali dalam tradisi Quran dan tradisi Islam. Makanya sebetulnya kalau ada doktrin yang mengajarkan kekerasan, pembunuhan, pembakaran, pengeboman, penghancuran, itu bukanlah ajaran Islam. Itu bukan prinsip Islam, bukan syariah Islam. Syariah Islam adalah menghidupkan jiwa-jiwa itu. Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang mengurus yang namanya asuransi. Itu pada dasarnya membantu untuk mengelola jiwa, mengelola hidup. Karena jiwa inilah sebetulnya yang paling luhur. Kalau doktrin tasawuf itu, yang dihembuskan itu adalah roh, jiwa itu, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia yang mendapatkan roh, wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sama wa absara, kami jadikan roh, kemudian kami hembuskan kepada makhluk manusia, maka menjadilah dia orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat dan berpikir. Cuma sayang, kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Syukur ini adalah inti. Bahkan diajarkan kalau orang bersyukur itu ditambahkan rezeki. Jadi kunci mau kaya sebetulnya bersyukur saja. Syukur dengan seikhlas hati, sepenuh hati. Syukur. Dan tidak cukup tentunya hanya dengan ucapan. Harus diyakinkan bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang kita bisa peroleh kecuali dari dirinya. Dan kita berterima kasih kepadanya. Tidak lama kemudian itu pasti
ada lagi rezeki yang berlipat-lipat yang datang silih berganti. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Datang dengan sendiri. Itulah rezeki Allah, datang dengan sendiri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya bersyukur, maka dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diketahui, tidak diperhitungkan sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bersyukur bertakwa, maka semua urusannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sangat populer biasanya kalau tasyakuran, pasti ustadz-ustadz yang ceramah kalau diundang untuk tasyakuran, ayat ini pasti diikuti. Yang mengatakan bahwa la in syakartu la azidannakum. Siapa yang bersyukur, mensyukuri nikmat pemberian anugerah ilahi, la azidannakum, la azidannakum, pasti saya akan menambahkan berlipat-lipat kali. Nah, ini Tuhan menggunakan zila azidanna. Nah, itu artinya berlipat-lipat kali. Kalau ziyada saja itu biasa, menambahkan. Tapi la azidanna ini kalau bahasa Arab itu ada namanya penekanan, ya. Double-double hurufnya, ya. Tasydid, ya. Itu artinya benar-benar Tuhan akan melipat gandakan rezekinya. Namun siapa yang tidak bersyukur, ya, seolah-olah itu semuanya dari dirinya, usahanya, perbuatannya, tidak ada keterlibatan Tuhan atau orang lain, muncul kesombongan, maka Tuhan mengatakan, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ini Tuhan tidak mengatakan maka kami akan kurangi rezeki, bahkan juga akan ditambah, tapi diingatkan bahwa hati-hati loh, azabku itu pedih sekali. Neraka itu, ibu bapak, bertingkat-tingkat, 7 tingkat. Dan salah satunya itu dalam riwayat 1 jengkal di atas kepala kita, matahari di atas kita 1 jengkal. Betapa panasnya. Ini ada kawan saya mengatakan bahwa ternyata memang api itu bertingkat-tingkat. Ya, saya perhatikan memang ada api berwarna merah, ada kuning, ada agak hijau, ada yang ungu, dan ternyata yang ungu ini yang paling panas. Ini gambaran bahwa memang neraka itu berlapis-lapis, dan kita nanti akan memasuki neraka sesuai dengan tingkat kebobrokan, kebejatan, kemungkaran, kebengisan, kejahatan, keburukan kita semua, yang semuanya itu dicatat dengan rapi oleh malaikat recorder. Ini kita ada rekaman ini, ya. Malaikat recorder, tidak ada yang lepas, semuanya dicatat dengan rapi. Seperti halnya sekarang ini, tarikan nafas pun dicatat. Bahkan ini tidak bisa mencatat kata hati saya, niat saya, pikiran saya. Tapi malaikat kiraman katibin
ya'lamuna ma tafa'alun, semuanya lengkap, berbagai dimensi. Kalau ini mungkin hanya 2 dimensi, bisa di rewinding ke belakang, ke depan, tapi kiri kanan tidak. Rekaman malaikat kiraman katibin ini serba lengkap. Ada raqib, ada atid yang kiri. Yang kiri ini kerjanya mencatat yang buruk-buruk itu. Kalau baru niat, ya dia tahu kita ada niat, tapi tidak dicatat sebagai satu keburukan. Baru setelah dikerjakan dinilai 1 poin keburukan. Sedangkan pekerjaan raqib seharusnya lebih aktif, lebih dinamis, karena raqib ini mencatat kebaikan-kebaikan kita dengan rapi. Raqib kalau sudah berniat mau mengerjakan sesuatu yang baik, maka itu sudah dicatat sebagai 1 poin. Kalau tadi atid tidak. Nah, ini bukti kasih sayang Tuhan lagi kepada manusia. Setelah dikerjakan, tadi baru niat, diwujudkan dalam implementasi, aktualisasi, aplikasi, semua sisi itu dicatat menjadi 10 tambah 1, 11. Dan ini bisa berlipat-lipat lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuhan akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan kehendaknya. Tentu sesuai dengan taraf keikhlasan insan-insan pelaku-pelaku kebaikan tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, bahkan dikatakan maha luas rezekinya dan ilmu. Artinya 1 tadi kebaikan, ada yang sangat populer itu, ya mungkin bisa dalam sekarang ini banyak di asuransi, ya nanam sedikit, masukkan sedikit, tapi bisa berlipat-lipat untuk tahun tertentu. Ada istilahnya tumbuh. Ini memang dalam prinsip Islam ada, ya. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu. Perumpamaan orang yang melakukan kebaikan, taruhlah 1 biji, 1 butir biji, ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 butir, dan setiap tangkai ini akan berisi 100. Berarti 100 kali 7, 700. Ya, dalam Al-Quran itu banyak kalkulatif, banyak sekali kalkulasi. Kenapa kemudian itu lahir komputer, lahir kalkulasi di dunia Islam? Karena kalkulasi ini penting sekali, sehingga ilmu aritmatika, geometri, aritmatika, matematika lahir dari seorang yang namanya Al-Khawarizmi. Dari namanya ini lahir 3 ilmu tadi. Khawarizmi dekat dengan logaritma, ya, aritmatika, kemudian matematika lahir. Karena memang dalam Islam ini namanya kalkulasi itu penting. Ya. Sehingga ditemukan angka 0. 0 itu ditemukan dalam dunia Islam. Bayangkan kalau Romawi dulu menggunakan Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, 4 dan seterusnya. Bagaimana cara menghitungnya?
dengan ditemukannya angka zero ini, kemudian matematika lebih mudah. Bahkan di bawah zero pun bisa dihitung. Ini temuan Al-Khawarizmi. Menurut kajian para ulama, lahirnya tadi computing, ya, hitung-hitungan, kalkulasi, aritmatika, matematika tadi. Karena memang prinsip Islam itu banyak, semua ibadahnya berkaitan dengan kalkulasi. Zakat kalkulasi, sholat harus menghadap ke kiblat dan harus sesuai dengan waktunya. Kalau belum jangan. Puasa soal waktu, timing penting sekali. Sehingga lahir ilmu-ilmu tadi ini, dan ini betapa pentingnya kalkulasi tentang kebaikan dan keburukan tadi itu. Malaikat mencatatnya dengan baik, dan kalau kita tidak menghapuskannya akan tetap terukir, tercatat dengan rapi, bahkan nanti akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Tetapi kalau kita menghapuskannya dengan sistem yang namanya taubat, nah ini saya kalau perhatikan HP itu ada yang namanya erase atau delete atau omit atau cut. Itu analoginya. Kalau kita erase, delete, ya hilang di situ. Namun itu tidak berarti tidak ada di provider. Masih ada di cloud, di awan sekarang ini. Temuan manusia, cloud computing. Artinya kalau mau menghapuskannya harus secara total, harus juga menghapuskannya di provider itu. Begitulah kira-kira taubat kita. Kalau hanya taubatnya di sini, apalagi kalau hanya copy, cut, kemudian kita paste, istilah anak muda sekarang copas, copy and paste, itu akan kembali lagi, kecuali dihapuskan tadi. Itu yang disebutkan dengan taubatun nasuh, taubat yang menggunakan penghapusan secara provider dan cloud computing. Sekarang ini kita belajar komunikasi, semakin meyakinkan kita betapa informasi-informasi dalam Al-Quran ini semakin meyakinkan kita tentang kebenaran informasi Quran. Kemarin Pak Ismet yang terhormat ya, meminta saya sebetulnya, ini baru pengantar, meminta untuk kira-kira gimana kalau topiknya itu berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat yang mungkin agak bisa mendekatkan pada gimana persahabatan itu perlu dibangun dalam sistem perasuransi. Rasulullah Muhammad SAW itu sebetulnya datang